Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Perjalanan seorang yang mengaku menjadi dewa matahari akhirnya berakhir. Dia ditangkap pihak yang berwajib karena dalam ajarannya ada unsur penodaan agama. Dalam catatan kali ini saya tidak membahas secara langsung soal ente atau natrom yang mengaku menjadi dewa matahari, namun soal pasal penodaan agama di dunia ini. Dalam konteks Indonesia, soal penodaan agama ini memang masih sangat sering digunakan. Bahkan penggunaan pasal tersebut tidak hanya terkait dengan hal-hal yang murni berkaitan dengan penodaan agama itu sendiri, namun sering juga dikaitkan dengan hal-hal politik. Di negeri-negeri yang pelaksanaan demokrasinya masih rendah, hukum penodaan agama seringkali digunakan oleh kelompok mayoritas untuk mentargetkan kelompok minoritas, terutama dalam hal politik. Saya ingin membahas bagaimana sebenarnya negara-negara di dunia ini melihat persoalan penodaan agama. Penodaan agama sebenarnya diambil dari konsep blasfemi. Blasfemi bisa diartikan ucapan dan tindakan yang dianggap tidak menghormati atau melawan Tuhan, orang atau hal lain yang dianggap suci. Dalam hal ini orang keluar dari agamanya, dalam bahasa Arab disebut murtad, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah apostasy, dimasukkan ke dalam kategori penodaan agama. Menurut temuan Pew Research, dari 79 negara yang diriset, dari 198 negara di dunia, negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara adalah yang paling banyak menerapkan hukum penodaan agama. Dari 20 negara yang dilihat, 18 negara menerapkan hukum penodaan agama. Dari angka ini, jika dipresentasikan, maka 90% negara di Timur Tengah dan Afrika Utara masih menerapkan hukum penodaan agama. 13 negara, 65% dari negara-negara ini menerapkan hukum blasfemi yang terkait dengan murtad atau apostasi. Jika kita lihat secara seksama, maka negeri-negeri tersebut adalah mayoritas negeri Muslim. Biasanya penerapan hukum blasfemi dan juga apostasi yang termasuk di dalamnya memiliki kaitan erat dengan tingkat penggunaan hukum agama di dalamnya. Di Saudi, seorang warga berkebangsaan India dihukum 10 tahun penjara karena dianggap telah menodai Allah, Nabi Muhammad, dan negeri Saudi itu sendiri. Di Indonesia, menurut laporan Pew Research, seorang perempuan beragama Katolik yang membawa anjing ke masjid dihukum berdasarkan pasal penodaan agama. Padahal fenomena seperti ini bukan barang ganjil di negeri-negeri Muslim di Timur Tengah, di mana anjing dianggap sebagai hewan biasa saja. Artinya, najis yang dikandungnya adalah najis biasa. Di Sri Lanka, seorang penulis naskah drama langsung dipanggil oleh pihak yang berwenang di negeri ini. Setelah seorang pendeta Buddha menganggap penulis drama tersebut menodai agama. Dari negara-negara penerap blasfemi ini, hukuman yang dijatuhkan bisa sangat berat, yakni hukuman mati. Hal yang menarik, negara-negara yang menerapkan hukuman mati bagi penoda agama adalah negara-negara Muslim. Hal ini semakin menarik karena pada dasarnya hukum blasfemi itu diambil dari tradisi Barat, bukan berasal asli dari dalam konsep hukum Islam itu sendiri. Mana negeri-negeri tersebut? Ini adalah daftar negeri-negeri Muslim yang menerapkan hukuman mati untuk kasus penodaan agama. Pertama Afghanistan, kemudian Brunei, Iran, Mauritania, Nigeria, Pakistan, dan Saudi Arabia. Dari negara-negara yang saya sebutkan, maka kadar mereka dalam menerapkan hukum mati dalam kasus blasfemi adalah negara-negara yang menerapkan hukum syariah secara ketat. Apakah ini merupakan indikasi bahwa semakin tinggi proses adopsi hukum syariah atau semakin tinggi penerapan hukum syariah
itu memiliki korelasi dengan semakin tinggi penerapan hukum blasfemi. Di Pakistan sendiri selama 2019 ada sebanyak 17 orang yang dijatuhi hukuman mati karena dianggap melakukan blasfemi. Bagaimana dengan Eropa dan negara-negara di benua Amerika? Di Eropa, jumlah negara-negara yang menerapkan hukum blasfemi prosentasinya lebih rendah. Dari 14 negara yang dilihat oleh Pew Research pada tahun 2019, ada 31% negara yang masih memelihara hukum penodaan agama. Dari sejumlah ini, tidak disebutkan negara-negara Eropa yang menerapkan kasus hukuman mati untuk pelaku penodaan agama. Di antara negara-negara yang masih menerapkan secara aktif hukum blasfemi adalah Polandia, Jerman, Italia, dan Finlandia. Namun di Eropa sudah tidak lagi ada penerapan hukuman bagi orang yang pindah pada agama lain atau kasus murtad. Di benua Amerika, negara-negara yang masih menggunakan hukum blasfemi sebanyak 34% dari 12 negara yang dilihat. Meskipun angka ini cukup lumayan jika dibandingkan dengan 90% yang terjadi di negeri-negeri Timur Tengah dan Afrika Utara. Di negara-negara Asia Pasifik, penerapan hukum blasfemi sekitar 34%, juga dari sekitar 17% negara yang dilihat. Sub-Sahara Afrika menunjukkan prosentasinya yang lebih rendah, yaitu sekitar 31% dari 18 negara yang dilihat oleh Pew Research pada tahun 2019. Kecenderungan di benua Amerika, kawasan Asia Pasifik, dan Sub-Sahara Afrika nampaknya mengalami penurunan dalam penggunaan hukum blasfemi. Lalu bagaimana di negeri kita sendiri? Apakah kita akan selalu menerapkan hukum blasfemi? Saya melihat penggunaan pasal penodaan agama masih cukup lumayan banyak digunakan di Indonesia. Banyak kasus baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa di mana pasal penodaan agama itu diterapkan. Penerapan hukum penodaan agama yang masih cukup intensif, yang masih terjadi di Indonesia karena kuatnya kontrol masyarakat mayoritas yang memang ingin menerapkan hukum blasfemi. Masyarakat mayoritas terutama melalui organisasi-organisasi Islam masih menghendaki hukum ini diterapkan. Pihak negara sendiri nampaknya menerima saja penggunaan pasal ini. Kalangan masyarakat sipil di Indonesia pernah melakukan judicial review atas hukum blasfemi beberapa tahun lalu, namun upaya itu ditolak, terutama jika dilihat dari catatan proses hukum tersebut, hampir semua organisasi keagamaan masih membutuhkan hukum ini untuk diterapkan di Indonesia. Alasan mereka, lebih baik kita memiliki hukum penodaan agama. Mereka memiliki asumsi bahwa hukum penodaan agama akan menjaga stabilitas kehidupan keagamaan. Apakah pada kenyataannya seperti demikian adanya? Pada kenyataannya tidak, karena yang menjadi objek penerapan hukum ini masih banyak terkonsentrasi pada kelompok non-mainstream. Selain itu, jika kita mengikuti alur demokrasi di mana kebebasan agama dan berpendapat itu dihargai, maka kita masih berjalan di tempat soal penerapan hukum penodaan agama. Bahkan bisa dikatakan posisi masyarakat sipil keagamaan yang memiliki kedudukan semakin kuat yang menyebabkan penerapan hukum ini juga semakin kuat di Indonesia. Sebagai catatan, negara-negara di mana hukum agama banyak diakomodasi di dalam hukum nasional dan juga di mana masyarakat sipil berbasis agama memiliki kedudukan yang kuat, maka di sanalah kemungkinan hukum blasfemi masih digunakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.